menyiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Setelah kami memuji Engkau, kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya semua kami yang hadir tidak ada satupun yang akan terlewati oleh berkat firman Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong setiap kami supaya kami mampu memahami, mengerti firman Tuhan, meyakini firman Tuhan sekalipun mungkin tidak masuk akal, dan menghayati firman Tuhan itu dalam hidup kami setiap hari, sehingga ibadah malam ini, Natal yang begitu kudus dan mulia, kami sungguh bertemu dengan Engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, yang pertama saya bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerah Tuhan saya boleh berdiri depan Bapak Ibu Saudara untuk sharing firman Tuhan. Ya, gak akan sampai 30 menit ya, maksimal 30 menit. Yang kedua, terima kasih untuk pengurus PTSG Cilegon dan panitia yang sudah mempercayakan saya untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Nama saya Pendeta Dr. S.M. Ferdinand Wati, MTH, asli Manado, tapi sejak 93 ada di Bandung, Jawa Barat sampai hari ini. Cilegon bukan tempat yang baru bagi saya, karena saya sudah sering ke Cilegon, walaupun bukan dalam rangka diundang khotbah, tetapi dalam rangka ikut mengambil bagian, berupaya membantu gereja-gereja yang mengalami persoalan ibadah dan perizinan. Saya bisa sebut, mungkin ada dari HKBP Cilegon, saya sempat datang bertandang 1-2 kali, lalu mendampingi teman-teman dari HKBP juga dengan tim lawyernya untuk ketemu dengan Komisi 8 DPR RI, termasuk saya juga dengan teman-teman organisasi yang ada di DKI, bukan organisasi Kristen tapi ormas-ormas kebangsaan DKI. Saya ikut bersama dengan mereka dalam kasus HKBP. Kami datang demo di Kemendagri dan Kemenak, hujan-hujanan ya. Lalu saya juga kenal baik dengan Pak Junior. Ini saya harus izin beliau kalau saya masuk Cilegon. Kami sama-sama mendampingi juga gereja-gereja di Komplek Perkantoran Karawaci, dan puji Tuhan semua sudah beres. Tadi saya ngobrol dengan Pak Junior bagaimana update selanjutnya. Puji Tuhan semua gereja di situ sudah dapat izin dari kecamatan. Tepuk tangan dulu Bapak. Kita nggak usah terlalu ramai, tepuk tangan Bapak Pembina juga. Ayo teman. Luar biasa saudara ya. Saya sudah keliling seluruh Indonesia membantu gereja-gereja yang viral-viral itu, dan saya bertemu pembimasnya juga. Saya harus katakan secara jujur, bukan muji, bukan beliau. Saudara bersyukur punya pembimas kayak Pak juga. Baik, itu aja perkenalan singkat karena waktu saya sangat sempit. Mari kita akan lihat dari Injil Lukas pasal 2. Karena waktunya sempit, kita cukup baca ayat 13 dan 14. Biasanya saya suka baca satu perikop minimal, supaya satu ayat itu jangan sampai terjadi cocok logi, copot logi, dan comot logi. Karena di dunia luar sana, baik orang non Kristen maupun Kristen sering melakukan cocok logi, comot logi, dan copot logi. Mari kita langsung saja. Tapi kalau saya cuma ambil 13-14, bukan berarti saya copot logi. Apa yang akan sampaikan tentu akan sesuai dengan konteks dari ayat ini. Mari kita lihat, kita baca sama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri, nggak apa-apa ya. Lukas pasal 2 ayat 13-14. Kita membacanya dengan suara nyaring sambil dengar kiri kanan supaya tidak saling mendahului. Sudah ketemu semua? Biasanya sudah ada di depan. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Yang belum ketemu katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih banyak
Gak apa-apa. Waktu saya kuliah di Tiranus sampai S1 diajarkan berkhotbah itu, jangan kau khotbah sebelum jemaat ketemu ayat itu, supaya kita nggak dianggap, kalau istilah sekarang di medsos, ngadi-ngadi, ngomong seenaknya, ngarang-ngarang, ya. Jadi saya tanya lagi, yang belum ketemu, haleluya. Masih banyak. Baca dulu Alkitab. Ada di handphone, ada di tab, ada yang buku, silakan. Kalau belum ketemu satu orang pun gak akan saya mulai. Biarin waktu berjalan. Lukas pasal 2 ayat 13-14. Yang belum ketemu katakan puji Tuhan. Gak ada. Mari kita baca sama-sama ya. Lukas 2 ayat 13-14. 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar dan tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan dulu bagi saudara. Waktu mulai berjalan 19 ya. Saya baca sekali lagi ayat 14 bagi kita semua. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah puji-pujian yang disampaikan oleh tentara surga yang begitu banyak ketika Yesus lahir. Nah, di dalam ayat ini saudara, saya mau sharing secara singkat 20-25 menit saja. Ada dua istilah penting di dalam ayat ini. Yang pertama ada istilah kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yang pertama itu ada istilah kemuliaan. Ketika saya merenungkan kembali ayat ini, ketika saya coba buka lagi, baca-baca lagi, mempelajarinya lagi, berdoa, merenungkan, mempelajari, ya, saya menemukan istilah kemuliaan ini sangat-sangat memberkati saya. Ternyata saudara, istilah kemuliaan ini berasal dari kata dosa dalam bahasa Yunani. Ini saya nggak usah panjang lebar menjelaskan, tapi langsung saya jelaskan secara sederhana bahwa istilah kemuliaan yang dimaksud di sini mau mengatakan bahwa Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi istilah kemuliaan ini mengandung arti Allah sendiri datang untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Makanya kalau saudara baca ayat sebelumnya dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kemuliaan di sini mengandung makna Allah menyatakan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya, Allah yang tidak terlihat, Allah yang tidak terjangkau oleh manusia, oleh panca indera kita, tetapi pada titik tertentu yang kita rayakan malam ini Natal itu, Allah yang tidak terlihat itu datang menjadi manusia yang terlihat. Amin. Kalau Allah tidak datang menyatakan dirinya, kalau Allah tidak datang memperkenalkan dirinya, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa mengenal Allah. Dan nasib kita semua masuk neraka jahanam. Amin. Tidak ada satu orang pun yang mampu mengenal Allah baik dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada ilmu manapun yang bisa mengenal Allah. Tidak ada satupun yang bisa mengenal Allah kalau bukan Allah memperkenalkan dirinya. Itulah kabar baik. Manusia tidak mungkin berhadapan-hadapan dengan Allah. Manusia tidak mungkin mengenal Allah kalau Allah tidak datang ke dunia. Saudara, ternyata istilah kemuliaan ini bisa menjadi sebuah kata yang menghancurkan berbagai tuduhan orang lain bahwa Yesus bukan Allah. Amin. Amin. Di luar sana, saya di medsos, mulai dari YouTube, Facebook, terakhir 1 bulan terakhir ini saya main TikTok. Makanya saya tahu istilah nadi-nadi, ngarang-ngarang gitu. Ya.
Di luar sana orang dengan seenaknya, dengan begitu saya lihat sudah begitu TSM ya, mereka bikin pengikut di sana di sini. Ada nama ininya ada tuh, Jabodetabek, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, dan setiap komal. Nah, ada yang tahu komal? Bukan kumal ya, komal yang nggak main TikTok pasti nggak ngerti kayak ini, download. Dan di dalam komal mereka kasih tema-tema yang seperti itu. Yesus bukan Tuhan. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Dan kalau Anda masuk di situ, Anda akan dihujat habis-habisan dan tidak dikasih kesempatan bicara. Makanya saya tidak pernah mulai di sini cuma satu kali. Mereka orang yang mereka anggap yang paling mantap dipanggil gurunda. 3-4 hari lalu saya masuk kembali bicara tentang Yesus hanya untuk Israel. Diambil dari Matius pasal 15 ketika Yesus bertemu dengan wanita Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus katakan, aku hanya datang bagi umat Israel. Saya bilang, Anda jangan copot logi. Anda baca sampai selesai. Sudah tahu peristiwanya sampai selesai? Yesus menyembuhkan anak wanita yang bukan Israel itu, betul? Berarti Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Israel. Dari teks dia saja saya hancurkan pemahaman dia bahwa Yesus menyembuhkan anak yang sakit ini, dan anak ini bukan Israel, dia anak dari perempuan Sirofenisia. Amin, saudara. Nah, jadi kemuliaan ini mau menunjukkan bagaimana Yesus yang lahir itu betul-betul Kristus Tuhan. Saya mau katakan, anak-anak muda kita semua, kita tidak salah. Kita sudah ada pada jalur yang tepat. Kita ada di dalam Kristus, itu sudah tempat yang tepat. Jangan jual Yesus. Amin. Anak muda jangan jual Yesus karena wanita cantik. Jangan jual Yesus karena pria ganteng. Udah tua sama juga giginya ompong. Yesus katakan, apa gunanya engkau memiliki seluruh isi dunia ini tapi engkau kehilangan nyawa? Orang tua, pengusaha, pejabat, politisi, apapun posisi kita, jangan Tuhan, jangan jual Yesus, tetap Yesus. Karena tidak ada gunanya kita punya seluruh dunia ini tapi kita kehilangan nyawa kita. Hari-hari ini memang sejak abad pertama penyesatan sampai hari ini makin. Jangan pernah jual. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus, di kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Di ujung akhir zaman ini, yang Tuhan butuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh yakin kepada Yesus. Tuhan gak butuh orang yang ragu-ragu. Saudara, miris saya ya. Makanya kita harus banyak berdoa dan belajar Alkitab. Saya punya teman-teman pendeta masih melayani tapi sudah tidak percaya Yesus itu Tuhan. Serius. Ada 2 buku tebal yang mereka pegang bagi-bagi gratis, karangan Eric Chang, ada yang tahu? Buku pertama judulnya Jesus is the Perfect Man. Yesus adalah manusia sempurna. Dia bukan Allah, dia hanya manusia sempurna, tidak berdosa, mati di salib juga bagi saudara saya, tapi hanya manusia sempurna, bukan Allah yang menjadi manusia. Itu pendeta masih melayani di gereja apa di mana? Saya kenal. Bayangkan pendeta, dia bisa terjerumus. Firman Tuhan bilang supaya kamu jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Pendeta, dia masih terombang-ambing. Saya suka sarankan ke teman-teman pendeta ini, PKSK ada 27 gereja. Cobalah seimbangkan antara ritual ibadah dengan pengajaran. Pengajaran itu saya bilang jangan hanya indoktrinasi, kasih makan. Ajarkanlah jemaat kita bagaimana memahami isi Alkitab. Kalau setelah teologi itu hermeneutika, supaya jemaat bisa masak sendiri firman-Nya, bisa nemukan sendiri, bisa masak makanan rohani dia sendiri. Jangan dulu dicepokin oleh kita pendeta-pendeta. Kapan dewasa? Di gereja-gereja di luar Cilegon dicepokin terus ke jemaat nggak dewasa. Di Cilegon ya. Pendetanya
bagus semua ya. Amin. Lagi ada unit bagus semua. Jadi kita harus mulai ya. Ketika di gereja jemaat bisa sangat rohani, tapi ketika di luar di medsos dikatakan, "Woi, tunjukkan kalau ada ayat firman Tuhan." Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan dan sembahlah Aku." Ada enggak? Kalau anak saya masuk Kristen katanya. Lalu jemaatnya akan ada kita biar iya kan nggak ada ya. Akhirnya panik dari dia. Tidak boleh saudara. Amin. Ayo gereja Tuhan nggak boleh hanya asal-asalan. Tuhan nggak mau hanya asal-asalan. Ya, cerdaskanlah jemaat ini. Amin. Cerdaskanlah jemaat juga harus cerdas. Kalau perlu setelah khotbah ini datangin Pak Pendeta. Pak, kapan kita mulai belajar? Itu belajar masak firman Tuhan sendiri, bukan dicepokin. Karena ketika jemaat berhadapan di medsos, nggak sempat tanya pendeta, betul? Apalagi kalau pendeta lagi khotbah begini, lalu mereka sudah adu pendapat di sana, selesai dia, dibantai dia. Jadi jemaat harus belajar, amin. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah damai sejahtera. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, saya selidiki ayat ini, saya renungkan, saya berdoa, saya pelajari, ini luar biasa. Damai di sini dari istilah eirene, ya saya nggak usah ngajar-ngajar dulu, tapi saya mau sederhanakan. Itu mengandung arti, saya nggak usah ambil lagi semua, beberapa poin lagi. Yang pertama mengandung arti tidak terjadi perpecahan. Tidak pecah-pecah. Itu artinya Irene. Kondisi nyaman, aman, tentram, tidak perang. Tapi juga ada satu istilah yang menarik ketika saya baca kembali. Tidak terpecah-pecah. Atau saya mau katakan dengan bahasa lain, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Amin. Jadi hari ini, malam ini Natal, firman Tuhan mengatakan, hai gereja Tuhan, jangan jalan sendiri-sendiri. Jangan sibuk sendiri-sendiri. 320 berapa sekarang sinode? 324 sinode gereja. Jangan jalan sendiri-sendiri. Itu namanya bukan damai. Damai sejahtera di sini mengandung makna tidak terpecah-pecah, tidak jalan sendiri-sendiri. Dogma boleh berbeda, doktrin boleh berbeda, tetapi ketika ada kepentingan bersama terganggu, kita harus selesaikan bersama-sama. Katakan amin. Saya bantu gereja di mana-mana. Saya lihat kalau ada satu gereja diganggu, gereja yang lain hilang. Betul. Apakah itu namanya damai sejahtera? Tidak berpecah-pecah, jalan sendiri-sendiri? Enggak, malam hari ini bertobat kita semua. Ya, saya punya kerinduan hati yang Tuhan kasih supaya gereja tidak berpecah-pecah. Bukan hanya gereja terpecah-pecah, saudara. Saya mau kasih tahu, di berbagai daerah, bukan di Banten, pemimas dengan gereja jalan masing-masing. Betul nggak Junit? Saya sudah ketemu. Dirjen jalan sendiri, sinode jalan sendiri. Betul nggak? Saudara ini yang sinode ketemu dirjen gampang apa susah? Gampang. Masa sih? Saya aja tempatnya agak susah kok ketemunya. Saya salah satu kandidat dirjen kemarin bersama Ibu J, bersama Pak Amsal sebagai Direktur Urusan Agama, bersama Pak Urusan Pendidikan Pak Rahmat kita Pak. Dirjen Direktur Urusan Pendidikan bisa jadi grup. Kami ada grup calon-calon dirjen dan lain. Ya. TNI juga terpisah dengan gereja, betul nggak Pak? TNI Kristen jalan sendiri, gereja jalan sendiri. Polisi jalan sendiri, gereja jalan sendiri. Politisi Kristen jalan sendiri, gereja jalan sendiri. Nanti bertemu pada saat tahun politik, amin. Betul apa betul? Apa itu damai sejahtera? Masing-masing jalan sendiri, bertobat. Gereja jalan ke sini, pengusaha Kristen jalan ke sini, terutama developer di sini. Bangun perumahan yang dibangun tempat ibadah agama lain, tempat ibadah Kristen nggak ada. Betul.
Nggak bisa, ya, nggak bisa. Makanya Tuhan berdoa sungguh-sungguh loh, supaya mereka menjadi satu. Betul? Tapi kita jalan sendiri-sendiri. Puji Tuhan, BPSG di bawah BPSG Cilegon di bawah pimpinan Pak Alex, saya lihat luar biasa, ya. Utama Pak Alex, Ketua BPSG Cilegon. Lihat sangat besar dengan Pak Dimas. Nggak jalan sendiri-sendiri, ya kan? Saudara, Indonesia, oke saya mau bahas Indonesia, kalau jauh Banten lagi saya. Karena begitu banyak persoalan kekristenan. Kalau saudara mau tahu, datang kantor Pak Junior, tanya Pak apa aja persoalannya. Satu, gereja ibadah izinlah, tadi bicara izin. Belum lagi guru-guru agama Kristen, ya. Persoalannya banyak guru agama Kristen. Yang pertama, kekurangan tenaga. Dulu STH boleh ngajar di SD, SMP, SMA. Sekarang nggak boleh, harus senior, harus sarjana pendidikan. Nah untuk kuliah ada anak-anak kita yang mau, nggak punya duit, gereja nggak peduli, harusnya patungan sekolahkan anak-anak kita supaya jadi guru agama Kristen. Karena mereka akan ngajar di sekolah-sekolah negeri untuk anak-anak kita juga. Siapa yang mau kumpul duit untuk sekolahkan sarjana pendidikan? Jangan ngomong dulu, kasih di kantong diam semua. Ya, itu baru pertama. Lalu ketika kita sudah sekolahkan, lulus dia, masukin ke sekolah-sekolah, ditolak sama kepala sekolah, itu masalah kedua. Betul? Sudah diterima, kita berjuang diterima, nggak digaji. Gereja-gereja mau atau enggak untuk gaji mereka karena mereka ngajar anak-anak kita. Diam semua pasti. Sama polisi pasti langsung lapor ke Pak, saya siap, ya. Jadi banyak persoalan. Nah, kasihan. Dimas kalau jalan sendiri itu kasihan. Ketua BPSG jalan sendiri itu kasihan. Ada orang-orang yang mau berjuang juga kan kasihan. Gereja-gereja yang mengalami kesulitan juga kalau kita biarkan sendiri, kasihan juga. Damai sejahtera di sini berarti kondisi yang aman, tenang, tentram, tidak terpecah-pecah, tidak jalan sendiri-sendiri. Amin. Mulai malam ini kita akan boleh jalan sendiri-sendiri. Amin. Bersama Pak Dimas, Pak Alek, kita rangkul itu TNI Kristen, polisi Kristen, pengusaha Kristen, pengacara Kristen. Banyak kasus gereja, banyak pengacara terkenal nggak tahu kemana, betul? Kita rangkul semua profesi Kristen, kita rangkul untuk sama-sama berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan kekristenan minimal di provinsi Banten dan di kota Cilegon. Amin. Saudara mau? Saudara mau? Saya waktu jadi calon leader saya katakan saya ingin supaya seluruh potensi kekristenan, potensi SDM, potensi ekonomi diberdayakan sedemikian rupa untuk melakukan problem solving terhadap seluruh persoalan kekristenan di Indonesia. Saudara tahu? Ada yang dari GPDI di sini? Anak GPDI yang saya dengar dari teman-teman pendeta sekitar 20.000 jemaat lokal. Betul Bu? Kalau setiap bulan Pak Junior mereka kumpul 10.000, 200 juta. Saya coba berhitung ketika saya jadi calon dirjen untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat gereja yang 328 kilo itu. Kalau setiap gereja lokal 10.000 aja Pak, 3 miliar minimal. 3 miliar. Jadi kalau saya jadi dirjen kemarin itu setiap bulan saya bangun gereja, bukan dari duit Direktorat Jenderal Dimas Kristen, dari swadaya gereja-gereja yang 10.000 saja setiap bulan. Apalagi kalau Pak Pendeta protes tuh, Pak Dirjen ini bikin malu 10.000, 100.000 lah. Berarti 3M tambah 1 mol, 30M, luar biasa kan? Ya saudara. Jadi damai sejahtera di sini mengandung makna tidak tercerai, tidak tercerai, tidak jalan sendiri-sendiri. Mari kita bersatu. Amin. Terus yang satu, jemaat dukung gereja-gereja bersatu ya. Nggak boleh lagi ada isu curi jemaat. Kan sudah bertemu di BPS ya pendeta-pendeta ngobrol, kata jemaat teman kita pindah ngobrol lah. Pak ini pendeta di jemaat mau ke saya nih, gimana nih? Ini enak kan? Ya, jadi perpindahannya enak, smooth, slow, bagus. Wah marah-marah. Apalagi sekarang bukan curi domba lagi,
curi gembala, Pak. Ya kan banyak kan gereja lokal tinggal ganti papan nama aja. Ketika pendeta yang pindah sinode tinggal ganti papan nama, Pak. Udahlah, berhenti yang gitu-gitu. Mari komunikasi diintensifkan antara sama pendeta. Kita mulai sehati. Karena terlalu banyak PR kita. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya lihat saudara masih ingin dengar. Tapi nanti mau saya ikut omongan saya bisa sampai jam 10. Saya simpulkan saja. Di malam Natal ini ada dua pesan firman Tuhan. Yang pertama, istilah kemuliaan mau menjelaskan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia. Amin. Yang mati salib demi pengampunan dosa kita. Sehingga setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan pernah jual Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang kedua, istilah damai sejahtera. Imam Pak berkata, kita tidak boleh berpecah-pecah, kita tidak boleh bercerai-berai, kita tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Nggak usah mikirin gereja lain, mikirin aja di Cilegon dulu. Biar Pak Bimas mikirin seluruh Banten. Teman-teman pendeta ada 27 gereja, katanya 28. Ayolah, mulai terus saling ketemu, ya, saling ketemu supaya saling mengenal, saling komunikasi, sehingga ada apa-apa bisa diselesaikan baik-baik. Dan kalau ada persoalan-persoalan, rame-rame kita keroyok. Kalau ada satu gereja di Lampung, kalau 27 pendeta datang menghadap wali kota, kira-kira gimana? Ya, saya aja mau di Kemenak sama Kemendak, ya. Nah itu ya, dua poin penting yang harus kita ingat pada malam hari ini. Jangan pernah jual Yesus, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan jangan pernah tercerai-berai. Mari kita bersatu, bersehati untuk memenangkan banyak orang, bukan jiwa, orang datang kepada Yesus. Karena itu betul berkata, saya tutup dengan satu ayat, supaya setiap lutut berteduh, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2023 dan selamat tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih.